Ponakan aku. Hai. Oke, namanya? Perkenalkan, nama aku Devi. Tante dengar Devi itu sekarang ini sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat. Benarkah? Alhamdulillah, aku sendiri bisa 4 bahasa nih, Wow. Tante. Jadi mungkin Hai guys, welcome back to our channel. Kali ini sesi cuap-cuap with Anne guys. Dan aku kedatangan tamu ponakan aku. Hai. Oke, namanya? Perkenalkan, nama aku Devi. Devi Maharani Devi. Ya, Maharani Devi, panggilannya Devi. Panggilnya Devi guys. Jadi Devi ini ponakan aku, dia itu berprestasi banget guys. Jadi baru-baru ini aku denger, jadi Devi panggil aku tante ya guys, nggak apa-apa. Ya, Karena Tante Anna. iya ponakan aku guys. Jadi tante dengar Devi itu sekarang ini sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat. Benarkah? Iya betul, tapi sayang sekali sebenarnya kenapa tuh? baru lengser ya. Jadi Duta Pariwisata Jawa Barat tahun 2021. Oh, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Jadi sekarang udah nggak lagi, tapi masih ada mengemban tugas gitu nggak? Udah nggak lagi juga ya? Ya, jadi memang kebetulan aku udah lengser nih pada Maret awal tahun ini 2022. Namun sekarang aku masih sibuk fokus di dalam keluarga Duta Pariwisata Jawa Barat. Banyak membantu mungkin seperti sponsor dan membantu persiapan untuk calon Duta Pariwisata Jawa Barat yang akan dikirim ke nasional seperti itu. Gitu. Oke. Terus asal mulanya kenapa tuh Devi memilih jadi Duta Pariwisata? Jadi kayak model-model cantik-cantik gitu. Pageant ya. Jadi Pageant, sebelumnya untuk ya. teman-teman yang belum pernah mendengar, jadi memang Duta Pariwisata ini adalah suatu ajang kecantikan baru atau biasa yang dikenal orang-orang sebagai beauty pageant competition. Jadi dia ini di bawah Yayasan Abia Paramafendra yang memang pusatnya ada di Pulau Bali. Jadi kebetulan Devi sendiri ini angkatan pertama. Nah, mungkin baru mulai ya? Iya, angkatan pertama sekali. Jadi mungkin ini bisa disamakan seperti kompetisi-kompetisi seperti Putri Indonesia atau Miss Indonesia. Tapi ini mungkin skalanya lebih kecil ya. Kalau mungkin Putri Indonesia kan sudah lama banget ya kan, jadi udah lebih terkenal dan dikenal orang. Dan membernya juga udah banyak Udah kan, banyak udah lama dari soalnya. mungkin tahun 90-an. Mungkin ya. Udah banyak. Kalau kebetulan untuk Duta Pariwisata sendiri ini baru banget di tahun 2021 kemarin. Oke. Nah, asal muasal. Asal-muasal. Jadi mungkin aku Kan dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang bisa Devi pilih kan, kenapa Duta memilih Pariwisata, mengikuti Duta Pariwisata ini? Apakah ada hubungannya sama kuliahnya atau emang suka di dunia modeling atau gimana tuh? Ya mungkin aku sedikit cerita ya teman-teman. Jadi memang Devi sendiri ini kuliahnya di Bandung, tepatnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. NHI? Iya, NHI. Sekarang sebenarnya sudah diganti jadi Politeknik Pariwisata. Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata. Udah bukan NHI lagi? Zaman aku diganti namanya. Jadi kalau dulu itu ada sampai S1, jadi D3, D4, S1. Nah, tapi untuk sekarang karena namanya diubah jadi Politeknik, jadi S1-nya udah ditiadakan seperti itu. Nah, Devi sendiri jurusan kepariwisataan. Untuk prodinya itu manajemen destinasi pariwisata. Nah, kenapa aku pilih jurusan itu? Mungkin masih langka banget ya. Biasa kan orang itu lebih ke ilmu komunikasi atau hukum dan ya yang lebih dikenal lah ya sama masyarakat luas. Kalau Devi sendiri itu kebetulan suka banget jalan-jalan dan kadang aku mikir kayaknya selain jalan-jalan tuh ada yang bisa dikembangkan dari segi budaya, segi mungkin kulinernya, dan itu ternyata semuanya berkaitan dengan pariwisata. Makanya Devi ingin mempelajari lebih dalam, oleh karena itu aku ngambil jurusan itu. Nah, setelah udah mungkin kurang lebih 4 tahun aku kuliah di sana, kebetulan ada tawaran untuk mengikuti lomba ini, ajang kecantikan Duta Pariwisata.
Dan karena memang KTP Devi sendiri Bekasi ya, jadi dia masuknya Masuk ke Jawa Jawa Barat. Barat. Dan pas banget. Pas ya. Aku juga lagi di Bandung, seperti itu. Jadi ditawarkan untuk mewakili Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Dan akhirnya tadinya sebenarnya gak mau gitu kan, karena mikir karena pada saat itu Devi lagi skripsian juga, di mana itu tuh kan hektik banget ya. Iya, butuh konsentrasi penuh. Betul banget. Supaya cepat selesai skripsinya. Iya, dan aku sangat mementingkan pendidikan. Maksudnya pendidikan itu kan nomor satu ya. Kalau ini juga mungkin prestasi, tapi pendidikan jauh Tetap lebih penting, Itu iya. takutnya mengganggu. Tapi Alhamdulillah aku lancar. berpikir mungkin aku bisa coba keluar dari zona nyaman gitu kan. Jadi coba ikut lomba ini dan alhamdulillah selama prosesnya berjalan lancar. Jadi karena waktu itu masih pandemi ya kan. Jadi aku ini prosesnya mungkin untuk Provinsi Jawa Barat lewat online. Jadi seperti ajang lainnya, dia ada tahap tes wawancara, tes psikotes, dan tentunya paling penting ajang-ajang seperti ini harus mempunyai atau menguasai bakat. Dan kebetulan Devi menampilkan bakat nari tradisional, main piano, dan juga tari tradisional. Selain itu bakat modeling gitu. Dan alhamdulillah aku terpilih mewakili Jawa Barat seperti itu. Nah, gitu juara berapa tuh? Nah, alhamdulillah aku dapat juara 1. Yeay, guys, juara 1 guys. Kita pariwisata Jawa Barat juara 1-nya. Tapi ada pasangannya kalau duta ini. Mungkin beda ya, kalau Putri Indonesia kan dia cuma cuman putri. Namanya juga aja. putri atau miss doang kan, iya, cewek. Betul. Nah, ini tuh ada pasangannya. Jadi kita itu pasang 2 orang gitu ya. 2 orang. Yang satunya putrinya, yang satu putra. Iya, gitu. pasangnya. Dan pasangan aku juga kebetulan adik tingkat aku sendiri di antara banyak anak itu juga satu kampus. Iya, satu kampus, adik tingkat sendiri. Jadi kita berdua mewakili Provinsi Jawa Barat. Seperti itu Tante. Keren prosesnya. banget ya guys. Terus juga kan kalau duta-duta atau pageant gitu kan, beauty pageant tuh kan harus wawasannya luas. Tadi kan bakat udah banyak kan, ada bisa piano, bisa nari-nari. Nah, terus juga bahasa dong. Ya kan? Nah, Betul sekali. Devi bisa bahasa berapa banyak bahasa yang dikuasain? Nah, Soalnya kan kalau misalnya nanti dikirim ke luar negeri atau apa gitu kan, misalnya nanti yayasannya ada kerjasama dengan beauty pageant luar Pihak negeri luar, kan, nah, kan nanti otomatis kan harus bisa paling nggak kan bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau bahasa lain kan berarti nanti ada poin plusnya gitu. Devi bisa berapa bahasa tuh? Nah, iya, jadi mungkin yang menjadikan Devi sendiri poin plus itu, alhamdulillah aku sendiri bisa 4 bahasa nih. Wow. Jadi mungkin bahasa bahasa Indonesia pastinya mother language, habis itu bahasa Inggris itu juga ya mungkin kewajiban ya untuk bisa zaman sekarang bahasa Inggris tuh kayak emas very ya. important gitu. Dan 2 bahasa lainnya yaitu aku menguasai bahasa Jepang dan juga bahasa Mandarin. Oh, tuh dapat dari, kalau bahasa Inggris kan oke lah, kita kan dapat dari sekolahan ya, dari sekolah atau enggak dari les-les atau apa gitu. Nah, kalau bahasa Jepang sama Mandarin tuh dapat dari mana? Apa les-les juga atau gimana? Oh iya, kebetulan mungkin aku cerita sedikit ya, agak throwback mungkin ya. Betul. Devi ini masa kecilnya Devi habiskan di luar negeri. Kebetulan karena mengikuti kerjaan papa, jadi mengharuskan satu keluarga itu pindah ke luar negeri. Jadi mungkin dari umur 9 tahun. Masih bayi? 9 tahun, masih bocil sih ya. Masih kelas 3 SD waktu itu. Jadi pindah ke Jepang selama kurang Tinggal di sana berapa lama tuh ya? 3 tahun. 3 tahun. Di Jepang. Habis itu aku lanjut pindah ke China di Beijing. Itu berapa lama ya gitu ya? Kalau di Beijing lumayan lebih lama sih, tapi 3,5 tahun lah ya. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi total mungkin ya 7 tahun lah di luar negeri. Baru balik ke tanah air lagi. Waduh. Dan sebenarnya mungkin untuk les bahasa Jepang sempat les mungkin kurang lebih 2 minggu di Indonesia, tapi itu kan tidak cukup ya untuk bisa menguasai bahasanya. Jadi karena di sana pun aku mau gak mau harus sekolah di public school atau namanya sekolah negeri ya di sana. Jadi aku otodidak
inisiatif. Mau nggak mau bisa ngomong Harus kan, terpaksa. belajar. Betul. Tiap hari nonton anime biar bisa ngerti bahasa Jepang ya. Iya. Tapi sangat membantu sih. Iya pastinya sih. Gitu. Dan untuk di Beijing sendiri sebenarnya kalau Beijing aku nggak ke sekolah negeri Tan. Terus apa? Devi ke international Oh, school. jadi bahasa Inggris lebih banyak digunain juga di situ. Iya, dan uniknya di sekolah aku ini waktu itu dikasih pilihan. Aku mau sekolah, maksudnya mau ambil yang mata pelajarannya itu semuanya English. Jadi gurunya memang mungkin orang-orang bule kayak Native gitu ya, lah, native speaker dan atau mau yang Mandarin. Terus setelah aku konsultasi sama mama, katanya ya mumpung udah di China sayang banget kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Iya benar. Jadi ya mau nggak mau aku nurut mama. Jadi tapi kan hasilnya oke kan? Iya, ambil kelas bahasa Mandarin. Jadi memang langsung diajarkan dengan guru-guru native di sana, orang Itu China juga kan asli. lingkungan sekitar juga kan mengharuskan Devi kan ngomong Mandarin Betul. juga kan. Jadi biar lebih fasih. Sih ya guys. Coba Devi, apa ya? Seha itu bisa ngomong Mungkin perkenalan boleh. dengan subscriber tante. Bahasa Jepang sama bahasa Mandarin. Oke, mungkin bahasa Jepang dulu. Iya, coba. Konnichiwa. Minasan, watashi no namae wa Devi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Jawabnya Mungkin apa? itu Jawabnya apa? Dozo. Bukan. Jawabnya apa? sebenarnya Nggak dijawab ya? nggak ada Nggak usah jawaban jawab. karena nggak bertanya juga. Oh iya, salah guys. itu, Ya udah. itu cuma simple apa? Perkenalan. Simple perkenalan aja sih. Terus mungkin yang Mandarin. Yang Mandarin ya. coba. Ni hao, ni men wa jiao Taipei, renshi ni men hen gaoxing. Yeay. Gitu lah ya. Oh jadi namanya Devi jadi Taipei. Taipei, jadi Taipei. karena maksudnya beda kan. Iya, jadi iya. nggak ada D atau V. Iya. Adanya Taipei. Terus Taipei. mereka tuh ada nadanya gitu loh. Iya. Jadi lucu kan nama aku. Iya banget. Iya kayak gitu. Terus kan Devi balik ke yang Duta Pariwisata itu ya kemarin kan udah menang di Bandung kan? Iya, Terus Jawa Barat. Sorry, di Jawa Barat ya. Kemarin kecil ya, kalau Jawa Barat kan Iya. lebih Kota, luas ini ya. provinsi Iya. ya. Dari situ ada ajang lanjutannya lagi kan? Oh iya ada dong. Apa itu namanya tuh ya? Karena gitu cuma ngikutin sedikit gitu. Betul. Iya, jadi untuk namanya mungkin sama ya, Apa tuh? Duta Pariwisata. Cuman setelah kita lolos seleksi di provinsi, kita dikirim ke tingkat nasional. Jadi di mana Devi harus melawan 33 provinsi lainnya. Jadi Duta Pariwisata merebutkan title Duta Pariwisata Indonesia. Oh, Kayak itu gitu. baru Duta Pariwisata Indonesia. Indonesia, iya. Kalau itu yang sekarang kemarin kan Jawa Barat aja. Ini lebih Perwakilan nasional. provinsi. Iya betul. Gitu. Jadi Devi sendiri mewakilkan Jawa Barat dikirim ke Pulau Bali. Kebetulan Wow. waktu itu grand finalnya itu di Pulau Bali. Karena kayak yang gitu. punya yayasan juga dari Bali kan. Betul. Iya. Iya, orang Bali asli. Terus abis itu di situ ditandingkan Kegiatannya. lagi. Betul sekali. Jadi aku cerita ya. Iya. Jadi pas di Bali ini kita diharuskan untuk karantina. Nah, Oh, ada karantina juga ya. Karantinanya ini kurang lebih selama 1 minggu. Jadi di sini benar-benar persaingan dimulai. Jadi di karantina itu benar-benar mungkin Devi tuh nggak ada waktu istirahat banget ya, karena Oh, dari gitu. pagi sampai malam itu padat banget kegiatannya Tan. Jadi kayak di hari pertama itu langsung ibaratnya langsung dilombakan untuk dinilai setiap harinya. Oh, gitu. Jadi misalnya hari pertama itu aku langsung ada tes tertulis, tes wawancara lagi, terus langsung malamnya itu unjuk bakat dan dilanjutkan untuk latihan nari untuk malam puncaknya nanti ketika ditonton orang-orang gitu. Dan itu Jadi berapa lama tuh karantinanya? karantinanya sekitar seminggu ya. Oh, teman-teman. semingguan. Jadi tiap harinya intinya ada tes unjuk bakat lah, terus kayak karena pariwisata sekarang kan nama kementeriannya saja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Jadi di sana juga ada ujian ekonomi kreatif. Jadi seperti apa contohnya? contohnya itu mungkin seperti kita membantu UMKM yang ada atau mungkin kita menciptakan produk sendiri kayak gitu. Iya, Mungkin iya. nilai plusnya itu ketika kita mempunyai produk sendiri yang memang sudah berjalan gitu. Contohnya mungkin waktu itu aku banyak melihat teman-teman di sana itu membawa produk khas daerahnya ya, kayak misalnya Aceh dia membawa topi khas sana kayak gitu loh. Kalau yang lain kan bawa itu Banyak macam-macam sih. Kalau dari Devi dari Jawa Barat bawa apa?
kebetulan kalau Devi sendiri kan balik lagi itu masing-masing ya. Aku juga tidak bekerja sama dengan pasangan aku, partner aku. Kalau Devi sendiri bawa bunga telang yang memang dia itu tumbuhnya di Desa Wisata Alam Endah yang berada di Kabupaten Bandung Barat, kayak gitu. Jadi maksud Devi itu membantu masyarakat di Desa Wisata Alam Endah. Oh, itu bunga telangnya untuk apa? Dijadiin apa gitu? Jadi bunga telang ini banyak banget fungsinya, teman-teman. Banyak manfaatnya juga. Jadi yang waktu Devi presentasikan ke juri-juri itu untuk teh. Jadi ketika kita masukkan bunga telangnya ini di air, dia tuh bisa Warna biru berubah ya? warna. Iya. Oh, yang berwarna biru itu? Iya, betul. Oh, terus kalau misalnya ditetesin asam, Lemon atau dia jadi apa. warna ungu? Iya, betul. Pokoknya bisa berubah warna kayak bunglon ya. Oh. Dan juga bisa Itu dari buat Jawa kue. Barat? Iya, Kan aku betul. baru Kebetulan mungkin sebenarnya di provinsi lain Lain juga ada, ada. Tapi ya, kebetulan aku bawa bunga yang langsung ditanam dari Desa Wisata Alam Endah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Iya, seperti oke, itu. I see. Iya. Nah, terus di sana kan udah seminggu karantina, terus pas malam penganugerahannya itu, Devi nari atau persembahan apa? Oh, kebetulan untuk malam final itu jadi udah tidak ada tes unjuk bakat lagi kan karena sudah diujikan ya waktu saat karantina karantina. itu. Oh, jadi kalau malam final itu lebih ke sesi public speaking dan tanya jawab. Oh, di tanya panggung. jawab. Iya. Gitu. Jadi ada tahapannya. Yang pertama diumumkan top 10. Alhamdulillah aku Devi masuk top 10. Oh, top 10. Dan top 10 itu kita harus bisa public speaking selama 30 detik mendeskripsikan atau mengajak orang-orang untuk berwisata. Nah, misalnya ya public speaking pada umumnya gitu, mengajak orang untuk berwisata ke Jawa Barat karena Devi perwakilan Jawa Barat. Ya wis, keren banget dong public speakingnya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya ada top 5 dan kebetulan aku tidak masuk top 5. Jadi Wow, tidak Devi apa-apa. cuma sampai top 10. Kalau top 5 itu dia juga public speaking selama 30 detik menjelaskan tentang aksi nyatanya sebagai generasi muda. Jadi selain unjuk bakat dan wawasan, kita ini juga harus mempunyai aksi nyata yang bisa apa yang kita sudah beri dilakukan, apa yang bisa untuk dilakukan masyarakat gitu luas. untuk masyarakat. Betul, kayak gitu. Keren ya. Dan terakhir top 3. Di mana itu adalah sesi tanya jawab yang mungkin kalau penggemar pageant udah sering lihat ya. Jadi kita ini dikasih apa sih bowl, fishbowl gitu. Fishbowl untuk isi ngambil pertanyaan, nomor berapa pertanyaan nanti. Ketika sudah kita ambil kertasnya, nanti juri akan menanyakan pertanyaan. Dan itu biasanya juga kalau kemarin harus dijawab dalam 60 detik. Oh, 60 detik. Langsung di tempat live kayak gitu. Dan pertanyaan juga kita benar-benar tidak tahu ya, nggak dikasih tahu. Surprise gitu ya pokoknya. Iya, jadi benar-benar wawasannya harus luas, harus bisa komunikasi dengan baik, dan public speaking skillnya juga harus mantap. Terus kan dapat 10 besar. Dapat anugerah lainnya nggak? Nah, kebetulan kita juga dikasih surprise nih sama yayasannya gitu. Mungkin biar tidak terlalu sedih kali. Jadi ada gelar-gelar tambahan nih teman-teman. Kebetulan Devi juga tidak sangka ya, ternyata Devi dapat gelar tambahan yaitu Duta Pariwisata Favorit Indonesia. Wih, favorit guys. Sebenarnya penilaiannya juga nggak terlalu dijelasin ya kenapa bisa dapat gelar tambahan itu. Cuman mungkin favorit itu mungkin karena supel kali atau bisa mingle ke peserta-peserta lainnya banyak, gitu ya, kan. Mungkin ya. Iya banyak, tapi banyak gelar lainnya mungkin kayak Duta Pariwisata Berbakat. Oh, ada banyak Duta Pariwisata Lingkungan, Duta Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan ada beberapa lagi. Mungkin belum bisa disebutkan satu-satu. Iya. Terus hadiahnya apa nih? Hadiahnya kita tembak aja ya guys. Dapat hadiah apa nih? Menjadi Duta Pariwisata Favorit, ya kan? Nah, kebetulan kalau untuk hadiahnya itu mungkin tidak dalam bentuk nominal ya, karena bukan juara utama. Karena mungkin kalau juara utama baru nominal dapat tuh sampai juara 3. Juara Kan ada 1, 2, 3 itu mungkin dapat ya. Kalau aku sendiri top 10 dan Duta Pariwisata Favorit itu lebih ke mendapatkan sertifikat sama selempang. Seperti itu sih teman-teman. Tapi itu juga ada ininya nggak, tugasnya juga nggak? Oh, tentu. Jadi semuanya ini tetap mendapatkan tugas karena kita tetap
ibaratnya juara 1 di daerah masing-masing. Oh iya, betul. Devi tetap menjadi duta pariwisata Jawa Barat. Oleh karena itu masih banyak tugas yang diberikan oleh yayasan kepada Devi sebagai duta pariwisata Jawa Barat. Oh, mantap. Gitu guys, teman-teman. Keren banget ya guys. Jadi Devi ini baru lulus kan ya? Iya, baru lulus kuliah tahun lalu, terus prestasinya udah segini banyak sampai mengikuti ajang beauty pageant sampai ke nasional ya, ke Bali, terus dapat dianugerahkan juga berbagai gelar ya kan? Iya. Apa, very proud of you. Terima kasih Tante. Ya terus oke Devi, terakhir apa yang mau disampaikan buat ya maksudnya generasi-generasi ya kayak seumuran Devi gitu kan, anak-anak muda sekarang ini supaya hidupnya tuh lebih bermakna. Ya kan guys, gitu loh. Ayo Devi coba. Mungkin simple aja ya untuk kepada generasi muda. Mungkin generasi milenial yang kita kenal dengan penuh dengan dunia medsos. Ya, betul. Mungkin sekali-kali kita bisa keluar dari zona nyaman dan bisa memanfaatkan media sosial kita secara maksimal. Kita bisa menjadi influencer atau menyebarkan informasi-informasi positif ya kepada masyarakat luas. Dan jangan pernah apa ya, kalau istilahnya sekarang itu insecure dengan kemampuan diri sendiri, karena you'll never know when you never try it gitu. Ya, Jadi harus digali juga ya. Benar. Harus digali. Sesekali tuh, atau ya sebenarnya kalian harus selalu men-challenge diri kalian, karena kita tuh nggak pernah tahu kemampuan kita tuh sejauh sampai mana, batas gitu. mana gitu sebelum dicoba ya kan. Jadi ya kalau cuman kayak apa kaum rebahan-rebahan doang ya kan. Iya kan, sayang banget masih muda gitu. Betul. Kalau mungkin zaman bisa dulu dicontoh kan Devi. susah kan mau nyari informasi. Sekarang kan gampang banget, dan menurut aku kayak misalnya kalian banyak nih generasi muda kan lebih suka instan ya. Iya. Aduh pengen uang cepet nih, mungkin kalian bisa memanfaatkan dengan maksimal media sosial kalian, kayak misalnya banyak kan sekarang bisa bikin konten-konten dan kalian nggak perlu bayar. Iya, bisa sekreatif mungkin, dan insya Allah pada waktunya akan viral kalau kalian terus konsisten. Iya. Kayak gitu sih. Dan segala sesuatunya tuh nggak ada yang instan ya. Betul, kan? harus terus apa ya, diasah skill. Jangan cepat putus asa. Misalnya baru bentar doang, terus belum dapat belum kelihatan hasilnya atau apa, terus udah menyerah gitu ya. Udah nyerah, jangan. Dan kebetulan mungkin sekarang dikenalnya sebagai duta pariwisata provinsi yang udah ke nasional, tapi sebenarnya Devi sendiri udah ikut banyak berbagai macam lomba itu dari SMP, teman-teman. Jadi nggak selalu menang kok, banyak kalahnya. Tapi cuman itu yang bikin bikin pelajaran dan memicu untuk lebih baik lagi, supaya dapat lebih baik lagi ininya ya, peringkatnya. Betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak ada istilah kalah sih, menurut aku ya, itu tuh hanya kemenangannya tertunda. Enggak ya? Pembelajaran aja. Kalah itu kemenangannya tertunda nggak sih? Betul, bisa lebih baik. Toh sekarang alhamdulillah bisa menggapai cita-cita kelihatannya untuk mempunyai mahkota. Jarang-jarang banget kan orang punya mahkota kayak gitu ya kan. Terus Tante lihat itu pas Devi pakai mahkota tuh keren banget. Kayak gitu sih. Intinya semangat terus untuk generasi muda, terus menginspirasi. Iya, terus menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Jadilah bermanfaat gitu ya. Jadilah bermanfaat di sekitarmu, mulai dari di sekitarmu aja dulu. Betul. Kayak gitu. Oke, Devi, segini aja ya Devi ya. Wawancara kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat anak-anak muda, teman-teman semuanya subscriber. Karena kan macam-macam nih, gitu ya kan? Nggak tahu umurnya tuh macam-macam rentangnya juga macam-macam ya. Siapa tahu ada yang seumuran sama Devi, atau ada mamanya anaknya seumuran Devi ya kan? Bisa juga. Mama muda anaknya kecil dong. Jadi itu semoga cuap-cuap di tanah hari ini memberikan inspirasi buat kalian semua. Oke Devi, terima kasih. Terima kasih guys. Bye bye.